radikalisme kanan yang mengatasnamakan agama, radikalisme lainnya ya orang yang mungkin ingin negara ini bebas sebebas-bebasnya, berarti radikal liberalisme. Orang yang mendukung oligarki, mafia-mafia hitam, makanya radikal kapitalisme. Orang yang ingin memisahkan dari NKRI berarti radikal separatisme. Kali ini saya dan teman-teman kru jurnalis and content creator mendapatkan kesempatan langka ya, bisa berkunjung ke salah satu tokoh yang memang berpengalaman dalam dunia pemberantasan atau dunia yang seluk-beluk soal terorisme. Beliau adalah Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Brigjen Ahmad Nur Wahid. Selamat malam. Selamat malam Pak. Apa kabar? Panggilannya Pak Nur, Pak Jenderal? Terserah, boleh Pak Nur Wahid, boleh Nur Wahid, boleh siapa aja deh, mana enaknya. Ini jabatannya ngeri banget ini, deradikalisasi. Itu gimana Pak? Awal mulanya bisa bersentuhan dengan dunia terorisme Pak? Jadi kan saya tahun 2006 itu sebagai Kaden 88 anti teror Polda DIY, kepala detasemen anti teror 88. Nah Pak, kenapa namanya Densus ada 88-nya sih? Kalau Densus 88 itu filosofinya kan kalau di Barat atau di Amerika 88 ya, ada suatu satuan tugas ya pemberantasan terorisme sering di 88 gitu lah, makanya kan kayak 88. Tapi ada filosofi yang lainnya ya, mungkin karena angka 88 itu kan ya senior dulu lah. Aku 88. Ya 8 itu kan angka ini ya. Kalau di kepercayaan orang Tionghoa bagus tuh Pak, angka hoki karena berputar ya, terus. Apa mungkin ada hubungannya dengan itu ya Pak? Ya yang penting niatannya baik lah. Itu simbol 88 itu kan simbol unlimited ya. Mungkin kalau menurut pemahaman saya ya, mungkin senior yang mendirikan sebagai founding father-nya yang mendirikan mungkin punya filosofi lain ya. Cuman pasti niatannya baik. Kalau saya kan memahami 88 itu ya itu kan simbol unlimited. Artinya unlimited itu dimensi tak terhingga. Dimensi tak terhingga itu hanya dimensinya Tuhan. Karena kalau dalam filosofi pemberantasan terorisme itu objeknya adalah manusia kan. Manusia yang terpapar ideologi radikal. Ya kan? Sehingga yang bisa membuat orang itu sadar, yang bisa mengetahui isi hati manusia itu kan hanya Tuhan. Sehingga semua personel Densus 88 ya itu selalu melibatkan campur tangan Tuhan di dalam tugasnya. Filosofinya barangkali begitu. Lalu di Kaden 88 DIY. DIY waktu itu kan Densus kan berdiri tahun 2004 ya. Sebelumnya kan namanya Satgas Anti Teror ya kan. Nah, kebetulan tahun 2006 itu Densus masih di bawah Polda. Ya. Oh, belum jadi lembaga sendiri Pak ya? Udah lembaga sendiri, tapi struktur organisasinya masih di bawah Polda. Jadi Kaden 88 anti teror itu di bawah struktur organisasi di bawah Kadit Serse dulu atau sekarang di Reskrim lah kalau sekarang. Nah, baru setelah itu saat ini sentral ya, semua terpusat di Mabes Polri. Itu berapa tahun Pak di Densus sampai akhirnya terjun ke BNPT? Di Densus itu 2006 itu relatif hanya 6 bulan karena saat itu ditugasi oleh pimpinan untuk bagaimana menyadarkan atau melakukan mitigasi terhadap kelompok radikal. Ya, kelompok radikalisme yang belum menjadi teroris lah ya, masih embrionya lah ya radikalisme. Namanya Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Kelompok tersebut. Nah, ini sebenarnya
sempalan daripada NII, ya kan? Memang belum teroris, belum jaringan teror, tetapi paham ideologinya sama dengan, sehingga sering dikatakan sebagai embrio terorisme. Nah itu alhamdulillah dengan pola-pola pendekatan soft approach ya dalam mitigasi tersebut, akhirnya tahun 2006 itu di awal tahun itu mereka menyatakan diri ikrar NKRI loh sekarang. Setia terhadap ya, NKRI. Jadi mereka sumpah mencabut baiat dari amir atau imam atau kelompok sebelumnya. Kemudian bersumpah untuk setia, ikrar setia kepada NKRI. Nah, setelah itu ya praktis menjabat hanya 6 bulan itu. 6 bulan. Setelah itu dipromosikan untuk sekolah, Sesbim. Baru setelah itu tugas di Bali, ya, sempat di Reserse Polda, kemudian jadi Kapolres Jembrana, Kapolres Gianyar, Polda Bali, kemudian pindah jadi Wakakor Bintarsis atau Wadan Mentarsis Akpol, Akademi Kepolisian, kurang lebih 13 bulan. Baru tahun 2013 akhir atau 2014 awal, ditarik lagi ke Densus 88 anti teror Polri. Dulu kan Kaden 88 atau Den 88. Sekarang jadi Densus 88. Pak, kenapa sih pimpinan itu mempercayakan Gus Jenderal ini di bidang pemberantasan terorisme? Kenapa tidak di bidang lain seperti lalu lintas, tidak di reserse? Kenapa Gus Jenderal ini justru nyemplungnya di dunia anti terorisme? Kenapa itu? Ya sebenarnya lebih tepat tanyakan pimpinan ya. Nah menurut Gus Jenderal sendiri kenapa itu? Ya memang di Densus 88 ya. Jadi praktis saya dari 2006 6 bulan, kemudian 2014 masuk lagi ke pusat, kemudian sampai 2020. Agustus 2020 saya ditarik ke BNPT sampai sekarang. Sempat di BNPT 2 tahun jadi direktur pencegahan BNPT, kemudian ini sudah ya kurang lebih setahun ini jadi direktur deradikalisasi. Apa yang memotivasi atau apa latar belakang kenapa saya di Densus ya? Karena mungkin juga karena background saya kan memang reserse ya. Background saya reserse walaupun saya juga pernah sekolah lalu lintas. Tetapi bisa jadi karena saya udah lama di Densus sehingga lama menggeluti ya, dan atau mungkin ya saya ini kan juga pernah tidak hanya sebagai praktisi dalam pencegahan terorisme, dalam law enforcement atau penindakan tindak pidana terorisme. Tapi bisa jadi karena saya juga backgroundnya pernah saya juga paham terhadap paham-paham radikalisme terorisme ini. Karena saya sendiri pernah sempat masuk di dalam jaringan tersebut sehingga saya paham. Masuk itu menyamar atau kenapa tuh? Ya sebenarnya bukan menyamar ya. Jadi begini. Waktu itu saya jadi Kapolsek Banjarsari Solo ya, sekitar tahun 80 95 lah kali ya. Iya. Saya sempat sering mendengar ceramah-ceramah di pondok pesantren Al Mukmin Ruki. Ya. Abu Bakar Al-Basir? Ya. Gitu. Nah disitulah mungkin saya sempat berinteraksi dengan mereka, kemudian sering mendengarin ceramah dan lain sebagainya, kan begitu ya. Nah, disitulah saya sempat ada niatan mau berangkat ke Afghanistan juga. Oh iya? Ya. Tapi alhamdulillah ya karena hidayah akhirnya saya kembali sadar. Nah, ada experience, dari pengalaman tadi ada hikmah. Jadi saya jadi paham betul bahwa ini ternyata terorisme itu bukan tujuan. Terorisme itu hanya salah satu propaganda untuk mencapai tujuan. Tetapi terorisme ini dijiwai oleh paham radikalisme.
Yang sejatinya ini adalah gerakan politik kekuasaan. Gerakan politik dengan memanipulasi, mendistorsi, dan mempolitisasi agama. Yang ujungnya nanti ingin mendirikan negara agama menurut versi mereka. Jadi Indonesia ini mau dijadikan negara agama oleh semua jaringan terorisme atau kelompok radikalisme. Ini semua tujuannya sama, ingin mendirikan negara agama atau berdasarkan syariat agama menurut versi mereka. Oke. Gitu. Pak, pengalaman Gus Jenderal nih selama di bidang terorisme, apa sih yang membuat seseorang itu begitu cepat terpapar? Atau butuh proses berapa lama, Gus Jenderal, untuk seseorang yang tadinya masih polos atau seperti biasa gitu sampai di akhirnya terpapar paham terorisme? Terorisme yang dijiwai oleh paham radikal atau radikalisme. Kita samakan persepsi dulu. Kalau diksi radikal itu tidak harus buruk atau tidak identik dengan negatif. Orang berpikir radikal kan berpikir mengakar, itu kan bagus. Tetapi ketika menjadi radikalisme, menjadi ideologi, menjadi paham, itulah konotasinya negatif dan berpotensi menuju terorisme. Okay. Saya ingin menjelaskan secara perspektif ketahanan nasional bangsa Indonesia. Radikalisme yang dalam terminologi asing lebih dikenal pada ekstremisme, ini kan dibagi 3 nih. Ekstremisme atau radikalisme kanan yang mengatasnamakan agama, apapun agamanya. Ekstremisme kiri yang mengatasnamakan komunisme, marxisme, dan leninisme. Ekstremisme atau radikalisme lainnya yang mengatasnamakan separatisme, liberalisme, kapitalisme, sekularisme, dan lain sebagainya. Nah, sementara kita ini kan sudah punya komitmen kebangsaan, yaitu konsensus nasional, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 45, dan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini sudah menjadi konsensus nasional. Nah, ekstrem kanan kiri lainnya tadi ingin merubah tatanan politik sosial atau konsensus nasional itu menjadi ideologi-ideologi tadi. Ini yang sering disebut ideologi transnasional. Ya kan? Nah, dalam konteks terorisme ini ya, yang dijiwai oleh paham radikalisme. Apa itu paham radikalisme? Paham atau ideologi yang menginginkan perubahan tatanan sosial politik yang sudah mapan, yang sudah menjadi konsensus. Dalam konteks ini kan tadi 4 konsensus tadi, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 45. Secara kekerasan ataupun secara ekstrim. Itu radikalisme. Nah, ini kalau dilakukan dengan senjata, dengan pasukan, dengan sebagai apa namanya, menjadi terorisme tadi. Demikian pula yang ekstrim lainnya. Kalau dia menjadi separatisme atau dia ingin memaksakan ideologi yang dia ini, bisa jadi pemberontakan. Seperti kiri juga. Ini semua potensi menjadi terorisme. Misalnya pengalaman sejarah. Yang ekstrim kanan misalnya dulu ada tahun 49, tahun 50-an itu ada namanya pemberontakan DITII, Kartosuwiryo. Ya, yang ingin mendirikan negara agama atau NII, Negara Islam Indonesia. Itu berarti ekstrim kanan. Kemudian ada PKI, pemberontakan PKI Madiun. Ya, kemudian ada juga pemberontakan atau G30 SPKI. Itu berarti ekstrim kiri. Tapi ada juga yang ekstrim lainnya, misalnya RMS, Republik Maluku Selatan. Berarti ekstrim lainnya, separatis kan itu. KKB juga Pak? KKB, atau dulu ada GAM. Itu teroris juga maksudnya Pak? Teroris. KKB. Itu teroris. RMS. Iya, itu teroris. Tapi yang bukan urusan agama ya? Nah, yang agama ini yang ekstrim kanan. Seperti hanya di ITII dulu. Nah, di konteks Indonesia ini saat ini, ya ini masuk dalam kategori ekstrim kanan. Yaitu golongan misalnya Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah, Jamaah Ansarul Khilafah, ISIS itu JAD tadi, afiliasi JAD. Okay. Kalau Al-Qaeda afiliasinya Jamaah Islamiyah. Tapi ini genealoginya sama, yaitu NII semuanya. Gus Jenderal menangani juga nggak yang
ekstrem kanan itu tadi? Lah, ya ini yang kita Termasuk tangani ya? terorisme Oh, ini jadi kan tidak Islam. hanya yang agama aja ya, Gus Lah Jendral ini ya? yang kanan ini kan agama, ini motifnya kan Oh, agama. yang kiri juga ya, Gus Jendral? Lah yang kiri ini insya Allah praktis sudah tidak ada. Oke. Kenapa? Karena sudah ada regulasi yang melarangnya, yaitu TAP MPRS nomor 25 Romawi tahun 66. Kemudian pasca reformasi 98 dikuatkan dengan Undang-Undang nomor 27 tahun 99. Yaitu larangan terhadap propaganda penyebaran ideologi komunisme, Marxisme, Leninisme. Sehingga praktis ini sudah aman, insya Allah aman ya. Nah, yang belum ada larangannya kan yang kanan sama yang lainnya tadi. Sehingga ketika sekarang ada orang teriak, tegakkan khilafah, ya kita ganti, ya, kita tegakkan syariat, ya itu belum bisa ditindak. Karena memang belum ada larangannya. Nah, menjadi dilarang kalau orang-orang yang memiliki paham radikal tadi, ya, yang sudah ingin merubah tatanan sosial politik yang sudah menjadi konsensus, ya, ingin mendirikan negara agama, mereka bergabung dengan jaringan teror yang sudah masuk di dalam list DTTOT, daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme, sesuai dengan penetapan pengadilan, yaitu tadi Jamaah Islamiyah atau afiliasinya ke Al-Qaeda hal internasional. Kemudian Jamaah Ansarud Daulah, afiliasinya ke ISIS, ya, dan yang lainnya. Maka dia masuk dalam kategori terorisme. Kalau FPI yang dulu itu hitungannya apa? Nah, FPI itu masuk kategori radikalisme. Belum terorisme, jadi belum terorisme. Artinya dia masih selangkah di belakangnya. Ya, jadi kan apa namanya? Sama ada juga tuh Pak, apa ormas HTI, Hizbut Tahrir, itu sama ya. kayak FPI ya? Sama, itu kan radikalisme. Belum masuk kategori terorisme. Tapi dilarang juga. Dilarang sekarang. Tapi bukan dilarang ideologinya. Oke. Tapi organisasinya. Jadi FPI, HTI itu dibubarkan ya karena melanggar undang-undang ormas. Tapi ideologi dia nggak dilarang. Sama dengan ideologi teroris, ingin mendirikan negara agama, ingin menegakkan syariat agama, ingin merubah sistem menjadi sistem khilafah, ya kan? Nah, tapi ini nggak dilarang. Nah, kalau dia udah masuk gabung dengan jaringan teror, ditetapkan list DTTOT, maka dia menjadi jaringan teror. Seperti NII, Negara Islam Indonesia, yang genealoginya dulu DITI, kan gitu ya. Nah, ini juga sekarang sudah masuk list DTTOT. 14 November tahun 2023. Ya, jadi tidak hanya Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud, Jamaah Ansarul Khilafah, Jamaah Ansarut Tauhid, NII sudah masuk sebagai list DTTOT. Kalau nanti unsur tindak pidana teror mereka yang apa namanya sebagai jamaah atau ikhwan atau anggota NII, maka bisa ditindak menggunakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang nomor 5 tahun 2018. Tapi kalau HTI, FPI yang dibubarkan itu belum bisa diterapkan Undang-Undang terorisme, tapi menggunakan Undang-Undang ormas. Oke. Di antara semua kelompok yang itu yang Gus Jendral sebut, yang paling berbahaya dan paling ngeri mana Gus Jendral? Ya semuanya bahaya, karena mereka kan gini ya. Mereka ini kan ini kan gerakan politik yang ingin mendirikan negara agama menurut versi mereka. Dengan apa? Pertama, dia memanipulasi agama. Memanipulasi ayat-ayat. Ya, seolah-olah dia itu berjuang demi agama. Si paling benar lah ya. Paling benar. Kemudian mendistorsi agama. Maknanya, agama yang bersumber dari wahyu ilahi yang sempurna untuk rahmatan lil ngalamin, mereka distorsi menjadi ideologi. Ideologi itu kan ide, paham. Agama yang rahmatan lil ngalamin diideologisasi, ya, menjadi gerakan politik sehingga tidak rahmatan lil ngalamin lagi, tapi rahmatan lil kelompok mereka, kepentingan mereka. Oke. Dengan mempolitisasi agama. Politik agama bagus. Bagaimana kita berjuang supaya agama itu benar-benar diamalkan secara baik dan benar. Supaya agama itu menjadi kasih sayang rahmat bagi semuanya. Kan begitu. Tapi ketika agama politik, maka politik dengan
identitas, keagamaan. Politik dengan memperalat agama untuk kepentingan politiknya. Seperti itu yang beda. Jadi politik agama wajib, bagus. Tapi mempolitisasi agama. Mempolitisasi agama itu yang haram. Oke. Gus Jenderal, sekarang menurut pengamatan Gus Jenderal itu anggota kelompok-kelompok itu yang masih aktif itu berapa itu totalnya? Yang belum tobat lah ibaratnya. Ya data terakhir, ya ini berdasarkan pengakuan hasil investigasi maupun hasil berita atau pemeriksaan ya. Dari kelompok-kelompok atau pimpinan kelompok yang ditangkap ya, jaringan teror nih ya. Sorry Gus Jenderal, mau nanya, BNPT itu bisa memeriksa pelaku teroris? Begini, BNPT itu lembaga non kementerian di bawah pemerintah atau di bawah presiden yang bertugas merumuskan kebijakan, kemudian mengimplementasikan dan mengkoordinasikan. Jadi beda Pok sama Densus. Nah, Densus itu adalah lembaga di bawah Polri atau institusi Polri, ya kan? Di bawah negara atau pemerintah dalam ini presiden, Komando Kapolri ya, sebagai eksekutor di dalam law enforcement, penegakan hukum tindak pidana terorisme. Nah, kami hanya mengkoordinasikan. Nah, yang kami koordinasikan tidak hanya Densus, tapi kementerian, lembaga, Pemda dan lain sebagainya. Kenapa? Karena terorisme ini sudah menjadi kejahatan kemanusiaan, sudah dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Karena ini crime against humanity, kejahatan kemanusiaan, maka ini sudah menjadi common enemy, musuh bersama segenap manusia, segenap bangsa. Maka penanggulangannya harus dilakukan secara khusus, bersama-sama melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dan harus holistik, karena amanah undang-undang. Holistik itu artinya harus dari hulu sampai hilir. Hilirnya tindak pidana terorisme, hulunya yaitu embrio-embrio tadi, apa aja? Radikalisme. Seseorang sebelum jadi teroris itu ada leveling. Ya, pertama mereka bersikap eksklusif. Apa itu eksklusif? Dia mengelompok dengan sikap merasa paling benar, merasa paling baik, merasa paling ahli surga. Orang lain salah. Menyalahkan orang lain. Termasuk kepercayaan menyalahkan orang lain. Negara, menyalahkan kepercayaan orang lain. Ini termasuk yang seagama dengan dia. Itu ada macamnya. Kalau jamaah Islamiyah, ya, itu kecenderungan dia mengkafirkan yang tidak seagama. Yang di luar Islam. Di luar Islam. Termasuk mengkafirkan negara ini. Karena dianggap negara ini belum berdasarkan hukum Islam. Negara itu secara spesifik? Ya pemerintah. Presiden atau menteri? Ya pemerintah, negara dan pimpinannya. Karena mereka salah memahami makna ayat dalam Al-Quran yang berbunyi wa malam yakum bima anzalallah faulaika humul kafir. Barang siapa tidak berhukum pada hukum Allah, maka mereka kafir. Nah, berarti negara ini kan dianggap tidak berhukum pada hukum Allah. Karena hukumnya apa? Undang-undang. Dasarnya apa? Pancasila. Sementara mereka menganggap harus berdasarkan Islam, harus berdasarkan syariat atau fikih Islam. Nah, itu baru disebut negara Islam. Kalau enggak berarti negara kafir. Nah, gitu. Tapi kalau JAD, Jamaah Ansarud Daulah ataupun Ansarud Daulah, apa bedanya Jamaah Ansarud Daulah atau Ansarud Daulah? Kalau Jamaah Ansarud Daulah, itu Ansarud Daulah yang mengelompok menjadi jamaah. Kalau Ansarud Daulah aja, itu dia tidak berafiliasi secara organisatoris, tapi pahamnya sama dengan gitu loh. Ini kayak model-model lone wolf gitulah ya. Lone wolf, ya. Yaitu terafiliasi atau terpapar paham atau ideologinya, tetapi tidak terafiliasi secara organisasi, kan begitu ya. Nah, ini mengkafirkan semua di luar kelompoknya. Bahkan sesama muslim pun kalau bukan kelompoknya belum berbaiat dengan amir atau organisasinya, maka dianggap kafir. Itu jumlahnya berapa orang tuh, Jenderal? Setelah dia eksklusif tadi, ya intoleran lah dia. Kan begitu. Intoleran, baru dia radikal, baru bisa menjadi teroris. Nah, mereka yang tergolong dalam radikalisme tadi,
Apa aja ciri-cirinya? Kan begitu ya. Ciri-cirinya satu, mereka tidak moderat karena apa? Tidak memiliki komitmen kebangsaan. Tidak mengakui bahwa Indonesia ini adalah berkomitmen terhadap 4 konsensus nasional, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 45. Mereka tidak mengakui itu, tidak punya komitmen untuk itu. Yang kedua, mereka eksklusif dan intoleran. Apa itu eksklusif? Mengelompok tadi. Padahal orang beragama kan harus kasih sayang semesta ini, harus rahmat untuk semuanya. Berarti kan harus inklusif dong, betul nggak? Membaur, iya. Toleran dan menjaga bersikap toleran dan setara lah di hadapan sesama anak bangsa, kan begitu. Kemudian mereka anti terhadap budaya dan kearifan lokal, anti dia. Jadi tidak akomodatif terhadap budaya kearifan lokal, misalnya tradisi kenduri, yasinan, tahlilan, kan begitu. Ya si halal bihalal atau apalah ya, silaturahmi gotong royong, ini kan kearifan lokal. Dia tidak akomodatif. Mereka tidak ikut kayak gitu-gitu. Membid'ahkan atau menyesat-nyesatkan. Baru mereka cenderung pro kekerasan. Oke. Dan mereka anti terhadap pemerintahan yang sah. Anti. Anti di sini maknanya bukan berarti oposisi dan bukan berarti kritis. Oke. Anti di sini ada sikap membenci. Dengan membangun kebencian, memecah belah, membangun social distrust atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara, pemerintah maupun pemimpinnya yang sah. Dengan narasi hoax, fitnah, adu domba, hate speech, dan lain sebagainya. Kenapa ini gerakan politik? Gerakan politik kekuatannya masih minoritas, ya minoritas. Nah, sementara agenda besarnya adalah mengambil alih kekuasaan yang ingin mendirikan negara agama. Maka yang mereka lakukan apa? Manajemen konflik, membuat konflik, membuat pecah belah dan lain sebagainya supaya lebih mudah. Terutama di media sosial. Terutama di media sosial. Nah, ini masuk kategori radikalisme atau masuk dalam indeks potensi radikalisme. Oke. Nah, indeks potensi radikalisme ini untuk tahun 2023, 2024 ini kisarannya sekitar 10 sampai 12%. Oh ya? Ya. Banyak juga ya? Ya. Tapi yang sudah masuk jaringan teror, nah ini yang JI, JAD dan lain sebagainya tadi hasil keterangan dari para tersangka ataupun pimpinan yang ditangkap oleh Densus. Nah, ini kisarannya ya 10 sampai 13.000 lah. Oke. Wah, banyak. Itu yang belum tertangkap, Gus Jenderal. Ya, masuk jaringan yang selalu diamati oleh kita. Oh. Ya. Jadi pemirsa tadi dengar ya, salah satu ciri-cirinya yang disebutkan Gus Jenderal itu menyebar hoaks, lalu mengadu domba. Nah, kalau masih ada di medsos yang suka menyebar hoaks, membuat berita-berita provokasi, nah jangan-jangan sudah terpapar paham-paham tertentu. Iya, ya bisa aja dia indikator radikal. Hoaxnya itu bukan hanya soal agama ya? Tidak hanya soal agama. Soal informasi, kan tadi kan gitu-gitu. Radikalisme kanan yang mengatasnamakan agama, radikalisme lainnya ya. Orang yang mungkin ingin negara ini bebas sebebas-bebasnya, berarti radikal liberalisme. Orang yang mendukung oligarki, mafia-mafia hitam, makanya radikal kapitalisme. Orang yang ingin memisahkan dari NKRI, berarti radikal separatisme. Jadi radikal itu bukan hanya soal agama. Oh, tidak hanya soal agama. Tetapi luas ya. Dan yang harus dicatat ya, sejatinya tidak ada kaitannya dengan agama. Terorisme dengan semua agama. Karena tidak ada satupun agama yang membenarkannya. Nah, keterkaitannya bukan pada agama. Tetapi pada oknum umat beragama yang salah dan menyimpang dalam memahami agamanya. Dan ini biasanya didominasi atau menunggangi agama yang mayoritas di suatu wilayah atau di suatu negara. Contoh, kalau kita bicara terorisme di India atau Sri Lanka, di sana mayoritas apa? Hindu. Maka pelakunya adalah oknum yang beragama Hindu. Bicara terorisme di Myanmar, Burma,
ya, Rohingya. Ya. Myanmar lah ya, Myanmar. Ya, Rohingya ya. Iya. Ya. Itu pelakunya adalah oknum yang beragama Buddha. Karena mayoritas agama mayoritas itu. Buddha. Belah umat Islam yang apa namanya, yang menjadi korban ada ratusan ribu atau bahkan jutaan harus eksodus ke Bangladesh kan. Bahkan ada yang sempat ke Indonesia. Aceh ya. Kita pernah ingat ada aksi terorisme di New Zealand. Iya, menyerang masjid ya. Menyerang masjid. Korbannya umat Islam yang sedang jamaah sholat Jumat. Pelakunya warga negara Australia. Di sana mayoritas apa? Non-Muslim. Ya, Kristen. Maka pelakunya oknum yang beragama Kristen. Jadi teroris itu luas ya. Luas. Tidak hanya teroris separatis, KKB, ya kan? Iya. Nah, pelakunya siapa? Oknum yang beragama Kristen, kan di sana mayoritas Kristen. Nah, kebetulan untuk Indonesia secara umum ini kan mayoritas beragama apa? Islam ya. Islam. Maka semua teroris yang kami tangkap di proses hukum itu oknum yang beragama Islam. Itu Gus Jenderal tadi nyebut ada ribuan ya yang belum tertangkap. Itu bukannya belum tertangkap. Terdeteksi. Udah terdeteksi, tapi kan dibutuhkan pembuktian. Jadi gini, seseorang yang terpapar paham radikal nih, ya, dia masuk ke jaringan teror. Ya, kalau masih paham radikal kan nggak bisa apa-apain, ya kan? Nggak ada bukti juga ya. Nggak ada bukti kan? Hanya kita kontra radikalisasi, kontra narasi, kontra propaganda, kan begitu. Kita putus jalur propaganda, terutama di dunia maya. Kita putus kaderisasi, kita putus jalur logistik, pendekatan intelijen, pendekatan soft, ya kan, soft approach. Nah, tapi kalau sudah masuk jaringan teror, dia sumpah baiat kepada kelompok atau amir atau pimpinannya, itu baru satu alat bukti. Kan menurut undang-undang kan minimal dua alat bukti. Nah, nanti kalau dia udah menggalang dana atau menyiapkan senjata atau yang lainnya unsurnya terpenuhi, baru ditangkap. Jadi kalau masih sekedar dia punya pemikiran itu belum ya? Ya belum, meskipun dia masuk jaringan. Itu tadi di daerah mana itu yang terbanyak? Ya itu rahasia. Gus Jenderal, ini kan banyak yang bilang nih, ini ayah di masyarakat ya, katanya radikalisme itu kan identik dengan penampilan tertentu, seperti celana ngatung, jenggot segala macam. Bener nggak sih Gus Jenderal? Enggak, jangan salah, itu jadi fitnah itu. Fitnah ya. Kalau masalah penampilan itu sesuatu yang ikhtilaf, itu budaya. Ikhtilaf itu multi tafsir. Ya. Misalnya celana cingkrang, karena memang dalilnya ada. Itu niatannya untuk mencegah najis. Ya kan? Tapi kalau dia celana cingkrang, sementara dia pegawai negeri atau mungkin TNI Polri, sementara SOP dalam organisasi itu melarang, wajib dia mengikuti aturan itu. Dimanapun berada ya? Ya, ketika dia mengelawan aturan itu, nah itu patut diduga dia terpapar paham. Ada yang sampai seperti itu? Ya, ada. Kenapa? Karena salah satu karakter mereka itu adalah cenderung resisten, cenderung insubordinasi terhadap aturan. Dia tadi merasa paling benar, merasa paling ini. Oh ini sunnah. Tapi kalau aturan negara atau pemerintah atau organisasi atau institusi di mana mereka bekerja atau mungkin dia swasta, dia begitu nggak apa-apa, memang ada dalilnya. Mungkin karena mencegah najis, kehati-hatian, kan bagus itu. Tapi kalau karena dia dengan begitu dia harus melawan aturan yang ada, nah ini patut diduga radikal. Kemudian yang lainnya misalnya, ya jangan kita melihat tampilan itu sebagai indikator, tidak. Indikatornya itu ini kan ideologi, pemikiran, ya kan, mindset, ideologi. Ya tadi dia eksklusif, intoleran, ya, anti budaya dan kearifan lokal, anti sosial, pro kekerasan, anti terhadap negara atau pemerintahan yang sah. Nah, itu baru masuk. Oke. Gus Jenderal, pernah nggak mendeteksi di lingkungan ASN ada yang memiliki paham-paham seperti itu? Ya pasti. Karena kemarin kan terakhir itu pegawai KAI ya, ya, yang ditangkap itu ya. Ya. Gus Jenderal melihat ada yang lebih dari itu nggak?
Atau ada yang polanya di lingkup ASN terpapar paham-paham radikalisme? Ada lah. Di TNI Polri juga ada. Sampai sekarang? Iya ada. Tapi sekali lagi, undang-undang kita itu, yaitu nomor 5 2018 tentang pemberantasan tindak pidana teroris, ini tidak bisa menjangkau aspek radikalismenya, aspek hulunya. Ini hanya bisa menjangkau aspek terorismenya. Jadi kalau mereka belum bergabung ke jaringan teror, di mana jaringan itu masuk dalam list DTTOT, daftar terduga terorisme atau organisasi terorisme, maka belum bisa ditindak, ya kan? Mungkin dengan undang-undang ITE atau mungkin apalah ya, tapi lebih pada soft approach kita. Nah, ya kalau di situ di TNI Polri ada juga, ya masih embrio lah, Nah itu mekanisme internal TNI Polri lah yang menyelesaikan. Kami hanya mengkoordinasikan aja. Itu perlu waktu berapa lama sih Gus Jenderal bagi seseorang itu yang tadinya itu polos gitu ya, kemudian dia terpapar paham-paham seperti relatif. Kalau dia dari kecil sudah ditanamkan, nah ini namanya paham takfiri. Dari anak-anak ya, berarti. Jadi ini semua pada dasarnya, pada umumnya, terutama yang mengatasnamakan agama tadi, atau ekstrim kanan, atau radikalisme kanan tadi, mereka itu pada umumnya berpaham takfiri. Takfiri itu berasal dari kata kafir. Kafir itu makna sebenarnya menutup, ya, atau hatinya tertutup, ya. Nah, takfiri berarti dia mengkafirkan orang lain yang berbeda. Nah, orang-orang yang mengkafirkan orang lain yang berbeda, maka dia punya karakter eksklusif, intoleran. Dan dia punya paham radikalisme. Ya kan? Karena dia apa? Karena dia salah memahami teks-teks agama. Karena dia salah dan menyimpang dalam memahami dan mengamalkan agamanya. Nah, berapa lama orang terpapar? Prosesnya dia? Ya, relatif. Tergantung. Oke? Tapi pada prinsipnya ketika seseorang ya terpapar paham radikalisme atau paham takfiri tadi, maka karakter mereka di samping eksklusif, intoleran, mereka juga selalu menuntut atau istilahnya persepsi ketidakadilan. Kemudian mereka juga merasa paling benar. Kesombongan lah. Ini kesombongan. Merasa paling benar, orang lain salah. Kemudian menganggap negara ini tidak adil, bla 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 lah ya. Ya kita kalau sebagai negara demokrasi itu kan boleh kritis kan. Boleh mengkritik kan. Tapi kritik yang membangun, yang konstruktif. Betul gak sih? Dalam agama pun juga kita wajib dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Artinya amar ma'ruf itu mengajak kebaikan, nahi mungkar itu mencegah pada kemungkaran atau kezaliman dan lain sebagainya. Tetapi tetap konteksnya watawasau bil haq watawasau bis sabr. Artinya ya kita mengingatkan, saling mengajak kepada sesuatu yang baik, yang benar, tapi dengan kesabaran. Bukan dengan emosi, bukan dengan melawan negara. Ya kan begitu. Biasanya kelompok-kelompok yang rentan terpapar paham itu seperti apa, Gus Jenderal? Atau mungkin pekerjaannya, profesinya, atau semuanya. Jadi begini. Radikalisme ya atau terorisme yang dijiwai oleh paham radikal tadi, ini sejatinya adalah virus ideologi yang berpotensi pada setiap individu manusia, tidak melihat suku bangsa, tidak melihat ras, tidak melihat profesi, tidak melihat agama. Harta, kekayaan. Enggak. Pada setiap diri manusia, ini cara teori kriminologi ya. Ya, kenapa kok saya menggunakan teori kriminologi? Karena terorisme itu kan extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Atau kejahatan kemanusiaan, atau serious crime, kejahatan serius. Kalau kejahatan, terjadinya kejahatan itu
disebabkan oleh ketemunya antara faktor niat dan kesempatan. Kan ada apa namanya? Ada program Bang Napi. Bang Napi. Ada niat dan kesempatan ya. Iya, waspadalah. Iya kan? Nah, ini juga begitu. Virus terorisme ini. Nah, setiap manusia ada potensi baik, ada potensi jahat. Oke. Demikian pula setiap manusia ada potensi moderat itu baik, ya. Dan ada potensi radikal. Nah, potensi buruk, jahat, radikal tadi akan muncul menjadi niat jikalau dipicu oleh faktor-faktor yang sering disebut faktor korelatif kriminogen. Antara lain, satu, dipicu oleh pemahaman keagamaan yang salah dan menyimpang. Oke. Muncul dia niat. Ya, ingin mendirikan negara agama bla bla bla. Dua, dipicu oleh persepsi ketidakadilan. Merasa diperlakukan tidak adil, merasa negara dolim, merasa negara pemerintahan dolim. Ya. Ketiga, dipicu oleh kebencian atau dendam. Makanya kelompok-kelompok marah kan. Makanya kelompok-kelompok ini kan selalu membangun kebencian. Membangun ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah ataupun pemimpinnya yang sah dengan hoax, hate speech, ya kan, adu domba supaya muncul kebencian di masyarakat. Gitu loh. Kemudian dipicu oleh kemiskinan. Jadi kemiskinan, kebodohan ini bukan akar ya, tapi faktor korelatif kriminogen yang potensi memicu tadi. Ya. Karena kalau itu akar, kenapa banyak anggota atau jaringan teror itu yang kaya juga. Bahkan pendidikannya tinggi ya? Tingkat pendidikannya tinggi. Jadi seorang jenderal, seorang profesor, seorang doktor, ya, seorang tokoh agama sekalipun berpotensi terpapar kalau dipicu oleh itu tadi. Nah, kemudian juga dipicu oleh lemahnya sistem hukum atau regulasi. Nah, ketika faktor korelatif kriminogen yang memicu niat tadi, kemudian ketemu dengan pergaulan dunia maya, pendidikan, lingkungan, oke? Mungkin lingkungan ya pengajian atau lingkungan apapun lah ya, yang radikal. Ketemu tokoh yang radikal, ketemu donatur yang membiayainya. Niat ketemu kesempatan jadilah aksi terorisme kejahatan. Maka penanggulangannya gimana? Penanggulangannya harus holistik. Hilirnya melalui represif, yaitu law enforcement, Densus tadi, ya. Hulunya, ya. Nah, kita tadi melalui kesiapsiagaan nasional. Kesiapsiagaan nasional itu apa? Kesiapsiagaan ideologi. Nah, karena ini virus ideologi, supaya masyarakat yang berpotensi moderat itu yang muncul, potensi radikalnya tidak ada, maka perlu divaksin, yaitu vaksinasi ideologi sehingga imun. Bahkan setahu saya di BNPT juga punya ya Gus Jenderal ya, yang setiap desa itu ya, aksi kesiapsiagaan. Desa siaga itu. Maksudnya siaga ideologi. Di desa itu benar-benar masyarakatnya imun terhadap ideologi-ideologi radikalisme. Dia sangat berkomitmen terhadap ideologi Pancasila. Dia meyakini bahwa ya Pancasila itu memang bukan agama dan Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama, tetapi Pancasila ini dasar ideologi negara pemersatu bangsa Indonesia yang sangat plural. Dan ini sila-sila dalam ideologi Pancasila itu digali dari nilai-nilai luhur agama dan budaya Nusantara. Sehingga koheren antara Pancasila dan agama. Kenapa? Semua sila Pancasila itu adalah perintah Tuhan di dalam agama. Jadi barang siapa melawan Pancasila sejatinya dia melawan agama. Nah, jadi itu vaksinnya itu salah jadi satu. Vaksin itu bukan hanya vaksin COVID dan influenza aja nih, tapi vaksin terorisme itu anti terorisme. COVID-19 itu kan virus biologi. Lah ini virus ideologi. Bahaya mana tuh Gus? Bahaya semua. Bahaya yang ini. Jadi begini. Kalau gitu ya? Kata fatwa MUI ya. Kalau orang meninggal karena
terpapar virus COVID-19 atau virus biologi, maka matinya syahid ya, masuk surga dia. Tetapi kalau orang meninggal terpapar virus ideologi radikal, matinya bukan syahid tapi sangit ya. Masuk neraka. Ini kata ulama begitu. Ini kan berarti bahaya mana? Bahaya yang iya. ini ya. Kalau terpapar virus COVID-19 ya itu merugikan dirinya. Ya kan, walaupun bisa memapar yang lain, tapi kan dia sebenarnya nggak ingin untuk memapar. Iya. Nah kalau terpapar virus ini tidak hanya merugikan dirinya, dia berpotensi dan berhasrat untuk memapar yang lainnya. Ini bahaya sekali. Dan ini yang memunculkan konflik di berbagai negara, virus radikal ini. Korbannya bisa lebih banyak gitu. Banyak. Di konflik-konflik di dunia, terutama di Timur Tengah, ya di beberapa negara Afrika, itu kan karena ideologi radikalisme ini. Gus Jenderal, ini kan nih mau masuk pemilu ya saat ini ya. Bahkan sekarang kan tahapannya kan sudah berlangsung gitu. Ya. BNPT ada nggak pengawasan khusus terhadap caleg-caleg khususnya yang sekarang mau masuk parlemen agar ya siapa tahu ya untuk mewaspadai adanya caleg-caleg yang berpaham. Ya BNPT itu kan badan koordinasi sehingga mengkoordinasikan terhadap stakeholder terkait yang lain. Dan BNPT tentunya memonitor ya aktivitas jaringan terorisme atau jaringan radikalisme yang berpotensi mengganggu jalannya pemilu. Kenapa? Salah satu karakter kelompok radikal terorisme itu anti demokrasi. Sementara pemilu ini kan pesta demokrasi. Tapi mungkin nggak mereka menyusupi event pemilu ini? Jadi strategi mereka itu tidak hanya, sekali lagi, terorisme itu hanya salah satu bagian propaganda mereka. Bukan tujuan. Nah strategi mereka tidak hanya di bidang kombatan atau pasukan tadi. Tapi juga strategi dengan infiltrasi ke kelompok, ke ormas, ke beberapa institusi. Ini yang sering disebut tamkin. Ke parpol mungkin nggak? Oh ya. Ada pemetaan soal itu? Oh ada. Dan mereka juga melalui strategi dakwah. Dan saat ini ada nggak, Gus Jenderal, mungkin tidak usah disebut ya nama parpolnya, ada nggak? Iya kan, yang masuk dalam indeks potensi radikalisme kan 10-12% dari penduduk kan. Oke. Wow, banyak juga. Berarti apa mengelompok satu tempat? Kan pasti kan dia menyebar. Petanya ada tapi nggak perlu kita buka di sini. BNPT ada itu ya? Oh ada kita monitor. Dan BNPT mengkoordinasikan dan membantu untuk terwujudnya stabilitas. Kamtipmas terutama bagaimana supaya pemilu ya baik itu Pilpres maupun Pileg di 2024 ini di tanggal berapa? 14 Februari. Itu bisa berjalan dengan aman, damai. Ya jurdil lah. Yang jadi caleg ada nggak Gus Jenderal yang memiliki paham seperti itu dari pemetaan BNPT? Ya embrio kali ya. Embrio ya. Ini bahaya nih kan. Kalau embrio itu orang terpapar virus tadi. OTG kan. Ya kan ada yang udah parah kan udah jadi teroris nih. Kalau COVID-19 sudah parah udah diopnam kan di rumah sakit. Di Wisma Atlet ya. Udah Wisma Atlet ya kan. Ya, tapi kalau masih OTG kan dia isoman. Iya kan. Tapi bisa mengarah ke yang akut itu dong Gus Jenderal. Ya bisa berpotensi. Nah, itulah maka kita berharap ke depan bangsa ini memiliki regulasi yang kuat, yang tegas, yang efektif, tapi tetap manusiawi. Oke, seperti halnya di negara tetangga kita. Negara tetangga kita, terutama Singapura itu ada yang namanya Internal Security Act. Regulasi atau undang-undang itu membolehkan bahkan mewajibkan setiap masyarakat atau warga negaranya yang terpapar virus tadi. Baru terpapar itu ya? Baru terpapar. OTG itu tadi OTG ya dengan indikator tadi dan dianggap sudah mengancam keamanan negara, mengancam persatuan, mengancam toleransi, itu kan? Itu langsung bisa ditangkap, dilakukan proses deradikalisasi tanpa proses hukum. Oh jadi tidak dipidana ya?
Jadi tidak dipidana, tapi ditangkap, diproses, deradikalisasi. Apa itu deradikalisasi? Deradikalisasi adalah